Allah berfirman, fakhalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Akan datang satu generasi sesudah mereka, generasi yang meninggalkan sholat dan generasi yang memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan mendapatkan kesesatan. Apa yang Allah sudah informasikan kepada kita 14 abad yang lalu, sekarang sudah menjadi kenyataan. Yang kita inginkan sekarang ini, yang kita butuhkan sekarang ini adalah kemanusiaan yang membutuhkan nilai-nilai spiritual. Dan ini kemudian juga menjadi perhatian seorang pengamat sosial namanya Jaziri Saw. Beliau katakan bahwa penyakit kemanusiaan yang timbul dalam kehidupan ini akibat di mana orang-orang selalu mempertajam akal dan rasionya tetapi mengesampingkan dorongan hati nuraninya. Jadi banyak orang-orang yang pinter tapi sulit dicari orang-orang yang jujur. Maka selama bermental-mental seperti tadi, di mana orang terlalu mengandalkan rasio tapi mengesampingkan dorongan hati dan nuraninya, maka dunia tidak akan selamat dari krisis. Apa yang dikatakan Thomas Merton dalam bukunya, bahwa untuk menyelamatkan dunia ini dari krisis, menyelamatkan dunia ini dari krisis, butuh orang-orang yang suci, butuh orang-orang yang memiliki hati nurani, butuh orang-orang yang memiliki kepekaan, dan butuh orang-orang yang memiliki kedermawanan. Seolah-olah kita ingin mengatakan bahwa untuk menyelamatkan dunia dari krisis ini, butuh orang-orang yang punya kualitas takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi madrasah ruhaniyah, universitas yang kelak akan melahirkan generasi-generasi takwa yang akan mencetak sarjana-sarjana takwa, itu tidak lain adalah saum, puasa. Jadi madrasah ruhaniyah itu adalah puasa yang Allah sudah katakan di dalam Al-Quran. Makanya Rasulullah dengan para sahabat, mereka mampu melahirkan satu tatanan masyarakat yang disebutkan dalam Quran, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, karena mereka sudah sukses melalui pembinaan dari sebuah madrasah yang disebut dengan saum itu. Setidaknya ada 4 kurikulum yang kita bisa ambil. Apa yang pertama? Yang pertama, puasa mengajarkan kita arti dari sebuah keikhlasan, bahwa kita ibadah itu sebenarnya hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka ikhlas itu ketika seseorang tidak lagi melibatkan hamba Allah yang lain dalam penghambaan dia kepada Allah. Jadi kata Allah, ikhlas itu sirrun min asrari, rahasia dari sekian banyaknya rahasia-rahasia aku, kata Allah. Itu ikhlas. Makanya puasa sesungguhnya sebagai media bagaimana kita melatih sebuah keikhlasan kita dalam menghambakan diri kita kepada Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyampaikan sebuah makalahnya Abu Bakar tentang bagaimana penghambaan manusia itu kepada Allah. Beliau katakan, ala ibadu salah satu asnafin, ada 3 bentuk penghambaan manusia itu di hadapan Allah itu. Pertama, sinpun ya'budunallah ala sabilil khauf. Ada orang yang ketika beribadah kepada Allah landasannya karena takut. Yang kedua, ada wasinpun ya'budunallah ala sabilir roja. Ada orang yang beribadah kepada Allah mengharapkan sesuatu, tapi suatu saat akan memasuki pada tingkat yang ketiga yang disebut dengan wasinpun ya'budunallah ala sabilil hub. Ada orang yang ketika beribadah kepada Allah landasannya cinta. Yang kedua, puasa mengajarkan kita makna dari sebuah pemberian. Jadi puasa mengajarkan kita membangun kecerdasan sosial. Puasa mengajarkan kita memiliki empati kepada orang lain. Dan ini terlihat bagaimana para ulama membagi kualitas puasa itu menjadi 3 jenjang. Yang pertama, ada jenjang puasa yang disebut dengan saumun jasadiyah. Puasa yang menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Ketika kita memasuki jenjang puasa yang kedua yang disebut dengan saumun nafsaniyah, yang kita puasakan bukan lagi jasad, tapi yang kita puasakan adalah kejiwaan kita. Yang ketiga ada saumun ruhaniyah, puasa ruhani. Puasa ruhani ini bukan puasa jasad, bukan puasa nafsani atau kejiwaan, tapi lebih kepada ruhani. Kenapa Rasulullah mewaridkan kita bersedekah, berzakat di akhir bulan Ramadan? Untuk menguji sejauh mana ibadah puasa kita sukses atau tidak. Kalau memang kita sukses, maka di akhir Ramadan kita wajah-wantahkan dengan apa? Dengan bersedekah dan berzakat.
Maka orang yang puasanya sukses terlihat di akhir Ramadan dia menjadi orang yang peka melihat penderitaan orang lain. Inilah manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa dari kurikulumnya mengajarkan kita sikap di mana kita memiliki kesadaran vertikal bahwa hidup kita selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kurikulum yang kita bisa ambil dari yang namanya ibadah puasa apa? Kesucian jiwa. Selama itu pula puasa mengantarkan kita ingin selalu dekat dengan Allah. Nah, inilah 4 kurikulum yang kita bisa ambil yang namanya ibadah puasa yang disebut dengan madrasah ruhaniyah. Kelak di tangan mereka lah mampu terselamatkan dunia ini dari krisis, dan tidak menutup kemungkinan akan lahir sebuah peradaban baru, akan lahir bangsa-bangsa yang gemilang yang pernah terjadi dalam kehidupan Rasulullah. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur.